Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Daulay dan NIM 4129061. Saya akan menjelaskan tentang frase, klausa, dan kalimat. Pertama, saya akan menjelaskan tentang frase. Frase adalah kelompok kata yang tidak memiliki subjek dan predikat tetapi membentuk satu kesatuan makna. Adapun jenis-jenis frase berupa frase nominal, frase verbal, dan frase adjektif. Yang dimana frase nominal adalah frase yang inti atau kata utamanya berupa kata benda atau nominal, atau kata yang berfungsi seperti kata benda. Case nominal berfungsi sebagai subjek, objek, atau pelengkap dalam kalimat. Contoh kata pas frase nominal yaitu buku tebal itu, seseorang, anak pintar, kota besar di pantai. Yang kedua yaitu frase verbal. Frase verbal adalah frase yang intinya atau kata utamanya berupa kata kerja atau verbal. Frase verbal ini berfungsi sebagai predikat dalam kalimat atau sebagai bagian dari predikat. Contoh kata frase verbal yaitu sedang membaca buku. Yang ketiga yaitu frase adjektifikal. Frase adjektifikal adalah frase yang intinya atau kata utamanya berupa kata sifat adjektifikal. Frase ini berfungsi sebagai pelengkap atau keterangan dalam kalimat untuk menjelaskan kata benda. Contoh kata frase adjektifikal yaitu sangat cerdas, tidak terlalu mahal, paling indah di taman itu. Ketetapan dalam mengidentifikasi frase membantu memahami fungsi kata-kata dalam kalimat. Pembahasan yang kedua yaitu tentang klausa. Klausa adalah kelompok kata yang mengandung subjek dan predikat. Klausa dapat berupa klausa independen atau dapat berdiri sendiri sebagai kalimat, atau klausa dependen yaitu klausa yang memerlukan klausa lain untuk membentuk kalimat utuh. Contohnya, dia pergi adalah contoh klausa independen, sedangkan karena dia sakit adalah contoh klausa dependen. Yang ketiga yaitu jenis kalimat. Berdasarkan struktur, kalimat dapat dibedakan menjadi kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Adapun yaitu pengertian kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa, yaitu satu subjek dan satu predikat. Kalimat ini memiliki struktur sederhana karena tidak memiliki klausa lain yang menyertai. Kalimat tunggal hanya menyampaikan satu ide atau informasi utama. Contohnya yaitu dia membaca buku, yang mana dia adalah subjek, membaca adalah predikat, dan objek adalah buku. Yang kedua yaitu jenis kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari dua kata atau lebih klausa yang digabungkan. Klausa dalam kalimat majemuk bisa berupa klausa utama atau independen, atau klausa bawahan yaitu dependen, dan biasanya dihubungkan oleh konjungsi atau kalimat penghubung. Kalimat majemuk dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan hubungannya antara klausa antara lain yaitu kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. Jadi, kalimat majemuk memungkinkan kita menyampaikan ide atau lebih kompleks dalam satu kalimat dengan menggunakan beberapa informasi ataupun gagasan. Kesimpulan mempelajari frase, klausa, dan kalimat adalah pemahaman yang lebih mendalam tentang menyusun kalimat dengan tepat dan meningkatkan keterampilan komunikasi, dan juga memahami makna kalimat secara akurat, dan mengetahui bagaimana membedakan fungsi kata dalam kalimat, serta memahami dan menggunakan bahasa yang efektif baik untuk komunikasi sehari-hari maupun untuk analisis bahasa yang lebih mendalam.